Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot ya. Jadi langsung saja ke videonya. Nah, di sini otot atau biasa kita sebut sebagai daging ya kalau pada manusia. Otot ini merupakan alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena dapat berkontraksi dan juga otot itu dia yang bisa menggerakkan rangka dan juga badan kita. Ciri-ciri otot. Nah, ciri-ciri dari otot itu ada 3. Yang pertama, kontraktibilitas atau berkontraksi ya, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Lalu ada ekstensibilitas atau kemampuan memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga ada elastisitas atau kemampuan kembali ke ukuran semula. Pada dasarnya otot dalam tubuh kita itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Pertama ada namanya otot lurik ya. Nah, di sini otot lurik atau bisa kalian sebut sebagai otot rangka ya, untuk nama lain dari otot lurik sendiri. Kenapa disebut dengan otot lurik? Karena si otot lurik ini dia memiliki garis gelap terang ya. Nah, jadi garis gelap terang ini dia tersusun dari aktin dan juga miosin, atau bisa kalian sebut sebagai otot serat lintang kayak gitu. Nah, aktin sama miosin ini ya yang terdapat di otot lurik itu fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk menggerakkan si otot tadi. Kita tahu sendiri kan kalau si otot lurik ini dia letaknya di seluruh tubuh kita, hampir di seluruh tubuh kita ya. Jadi yang melapisi tulang kita, tulang kaki, tulang tangan itu semuanya adalah si otot lurik. Nah, otot lurik itu dia kan mau nggak mau harus jadi gerak yang aktif gitu ya untuk menggerakkan badan kita. Maka si otot lurik ini dia memiliki tadi aktin sama miosin, yang mana aktin sama miosin ini berfungsi untuk menggerakkan si otot kayak gitu. Lalu bentuknya sendiri ya dari otot lurik itu bentuknya adalah silindris. Silindris itu kayak tabung ya, memanjang dan memiliki banyak inti di tepi. Kalian bisa lihat sendiri. Lanjut yang selanjutnya ya, informasi selanjutnya masih tentang otot lurik atau otot rangka ya. Jadi otot lurik ini atau nama lainnya si otot rangka tadi ya. Kenapa disebutnya otot rangka? Karena dia itu menempel di rangka tubuh kita. Jadi rangka itu kan susunan tulang nih dari kaki sampai kepala. Nah, dari kaki sampai kepala ini dia yang melapisi itu si otot lurik tadi. Makanya nama lainnya itu sebagai otot rangka kayak gitu. Jadi nama lain ya otot lurik atau otot rangka. Lalu cara kerjanya gimana? Kerja otot lurik ini ternyata dikendalikan oleh oleh otak ya. Artinya dia tuh kerjanya secara sadar. Misal nih kalian mau jalan ke sana, pasti kalian kan memikirkan ya, aku harus jalan ke sana nih. Nah, kalian memerintahkan otot kaki kalian buat jalan. Kalian mau makan, otomatis kalian akan memerintahkan otot di tangan kalian untuk makan juga kayak gitu. Jadi dikendalikannya secara sadar. Nah, otot rangka ini dia memiliki 2 bagian ya, yang disebut sebagai tendon dan juga empal. Tendon itu apa? Tendon itu 2 ujung liat, dan empal itu bagian tengah yang membesar. Itu kalian bisa lihat ya. Jadi itu ada empal, ada si tendon.
Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras. Oke. Lanjut, ada otot yang kedua adalah otot polos ya. Namanya itu kan otot polos. Nah, otot ini dia tuh nggak memiliki pola garis gelap terang kayak gitu. Jadi dia tuh polos. Nah, makanya disebutnya sebagai otot polos. Otot polos ini dia memiliki ciri yaitu berinti satu. Intinya itu ada satu ya. Lalu bentuknya itu gelondong dengan kedua ujung meruncing. Nah, otot polos ini dia itu bekerjanya secara tidak sadar atau otonom. Maksudnya tidak sadar itu apa? Berarti dia bekerjanya itu tidak dikendalikan sama si otak. Jadi misal nih contoh ya, otot polos ini dia kan adanya di organ pencernaan. Nah, pada saat kalian mau makan, itu makan makanan terus makanannya masuk ke dalam organ pencernaan itu tanpa perlu kalian suruh, otomatis si organ pencernaan itu akan memproses kayak gitu. Makanya disebutnya bekerja secara tidak sadar. Lalu cara kerjanya itu lambat dan dia itu tidak cepat lelah kayak gitu. Nah, di situ contoh-contohnya ya. Itu ada organ-organ dalam tubuh yaitu pencernaan, kelamin, dan juga ekskresi. Lanjut lagi ya, untuk otot yang terakhir itu ada namanya otot jantung. Seperti biasa, namanya kan otot jantung ya. Nah, maka dari itu dia itu otot yang sangat spesial. Kenapa? Karena otot jantung ini letaknya cuma ada di jantung. Ingat-ingat ya, namanya otot jantung, letaknya ada di jantung. Dan dia memiliki struktur fisiknya itu sama dengan otot lurik atau rangka, tapi cara kerjanya itu sama dengan si otot polos kayak gitu. Makanya disebut sebagai otot yang spesial. Cirinya apa aja? Yang pertama, dia itu memiliki inti banyak di tengah. Kalau si lurik tadi intinya banyak tapi dia di tepi. Lalu yang kedua, letaknya di jantung ya, namanya juga otot jantung, berarti letaknya di jantung. Yang ketiga, bentuknya serabut lurik bercabang. Nah, dia itu bentuknya itu sebenarnya sama kayak si otot lurik, cuma dia itu bercabang dan bekerjanya secara otonom. Lanjut ya. Nah, itu bisa kalian baca di situ atau sudah saya ringkaskan, ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri terus otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Untuk bentuk selnya itu otot jantung otot polos dulu ya. Itu seperti gelondongan dan bagian tengahnya membesar, ujungnya runcing. Itu otot polos. Kalau otot lurik itu silindris atau memanjang. Sedangkan otot jantung tadi ya bentuknya kan sama kayak otot lurik. Dia bentuknya itu sama, silindris, cuman bedanya si otot jantung itu dia bercabang kayak gitu. Lanjut inti sel ya. Untuk inti selnya polos 1, lurik itu banyak tapi di tepi, jantung juga banyak tapi di tengah kayak gitu. Untuk aktivitas sendiri, si polos ini dia di luar kehendak atau tidak sadar. Lurik secara sadar dan jantung secara tidak sadar. Kontraksi ya, kontraksi itu kayak gerakannya. Nah, si polos ini dia lambat, lama, dan tidak mudah lelah. Kalau lurik itu dia cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Sedangkan si jantung ini dia bergeraknya secara otomatis ya. Jadi selama kita masih hidup itu si otot jantung tadi dia akan terus berdetak. Letaknya, kalau otot polos itu di bagian dalam tubuh kita ya, saluran pencernaan, tadi di bagian kelamin, pembuluh darah kayak gitu. Kalau otot lurik itu dia menempel di rangka kita gitu. Lanjut ya. Kita ke sifat kerja si otot tadi. Jadi sifat kerja otot itu bisa kalian lihat ya.
yaitu kerja dua otot yang berlawanan, berkontraksi dan relaksasi. Yang pertama dulu ya, itu ada fleksi dan juga ekstensi atau membengkok dan meluruskan. Contohnya apa? Ada sendi siku sama lutut. Gerakannya itu kan bisa bengkok dan bisa lurus ya. Lalu yang kedua adalah abduksi dan aduksi, menjauh dan mendekatkan badan. Contoh, sendi lengan atas dan lengan paha, itu dia bisa dekat jauh, dekat jauh. Yang ketiga ada pronasi dan supinasi ya, menelungkup dan menengadah. Itu contohnya membalikkan telapak tangan ya, menelungkup dan menengadah. Lanjut yang keempat ada depresi dan elevasi. Itu contohnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Lanjut ada sifat kerja otot ya, atau disebut dengan sinergis, yaitu kerja dua otot yang saling bekerja sama. Jadi ototnya ini dia kerja sama ya. Itu contohnya ada pronator teres dan pronator quadratus. Tuh gambarnya bisa dilihat di situ. Yang menimbulkan gerakan menungkup dan menengadah pada telapak tangan. Oke, kita lanjut ke gangguan dan kelainan rangka dan juga otot. Gangguan dan kelainan tulang itu ada skoliosis, lordosis, dan terakhir itu ada kifosis serta contoh sikap duduk yang benar ya. Jadi skoliosis itu tulang belakangnya bentuknya S. Kalau lordosis itu bentuknya melengkung ke depan, dan kifosis itu dia membungkuk ke belakang kayak gitu. Lanjut. Untuk selanjutnya ada gangguan kelainan rangka dan juga otot. Jadi gangguan kelainan tulang itu skoliosis ya, tadi gambarnya tulang belakang bagian punggung membengkok ke kanan atau ke kiri. Lordosis itu tulang belakangnya membengkoknya ke depan. Nah, kalau kifosis itu tulang belakangnya membengkoknya ke belakang. Tadi gambarnya di slide yang sebelum ini ya. Lalu yang keempat ada fraktura. Fraktura itu nama lainnya adalah patah tulang. Selanjutnya ada osteoporosis atau kekurangan kalsium ya. Jadi tubuhnya bungkuk gitu. Dan yang terakhir adalah rakitis. Lanjut. Gangguan dan kelainan persendian ya. Ini yang terakhir. Di situ ada 5. Yang pertama adalah artritis eksudatif atau radang pada sendi yang menyebabkan si sendi tadi terinfeksi atau bernanah. Lalu ada artritis sika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi itu menjadi kering kayak gitu. Lalu ada dislokasi atau bergesernya sendi ya, di sini disebabkan karena jaringan ligamennya itu sobek. Lalu terkilir atau tertariknya ligamen pada posisi yang tidak sesuai, ini juga bisa. Dan yang terakhir ada arkilosis atau persendian yang seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, untuk selanjutnya ada gangguan dan kelainan pada otot. Ada 5 lagi ya, sama kayak tadi. Ada atrofi atau otot mereduksi, mengecil ya, sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Ada hipertrofi, otot membesar, kram atau kejang otot. Lalu tetanus ya. Nah, tetanus ini penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya itu otot terus-menerus berkontraksi. Lalu yang terakhir ada mistenia gravis. Otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian kayak gitu. Jadi bisa kalian lihat ya, itu gambarnya untuk A, B, C, D dan juga E.
Sampai di sini pembelajaran yang Ibu berikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa japri Bu Kiki ya untuk pembelajarannya. Dan untuk tugasnya nanti bakalan Ibu berikan di Google Classroom juga. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.